pada keyakinan masing-masing. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini menjelang sore hari ini, kita absen dulu ya. Ade M. Rizky, Adrian, Ahmad Dhani, Al-Fikri, Andika Ramadan, Andika Samutra, Gibran, Markus Purwanto, Lautius, Mikael, Muhammad Hussein, Muhammad Reva, Panji Rahmat Sanjaya, Rehan Akbar, Isabni, Ronaldo, Septian. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian daripada mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Jadi sebelum lebih lanjut, ini Bapak mau nanya dulu kira-kira ya. Jadi apakah siswa sudah pernah melihat mesin bubut sebelumnya? Sudah. Kemudian apakah siswa Bapak sudah dapat menyebutkan bagian-bagian daripada mesin bubut? Kemudian apakah siswa Bapak sudah bisa menyebutkan perlengkapan mesin bubut? Kemudian apakah siswa Bapak sudah bisa atau mengoperasikan mesin bubut? Oke. Jadi pertanyaan awal Bapak sampaikan karena sebelumnya Bapak sudah memberikan materi untuk dipelajari. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita belajar lancar ya dan sesuai dengan harapan kita. Kemudian nanti ya kamu bisa mempelajari materi yang sudah Bapak jelaskan dan sudah Bapak beri. Jadi hari ini kita akan menggunakan istilah model pembelajaran PJBL. Ada yang tahu nggak kira-kira PJBL? Ada yang tahu nggak PJBL? PJBL itu adalah based learning, ya, di mana kegiatan sebagai media, ya, peserta didik untuk melakukan eksplorasi itu artinya pencarian, ya, kemudian nanti penilaian, kemudian informasi untuk menghasilkan berbagai macam bentuk hasil belajar kita nanti, ya. Jadi nanti Bapak akan buat kelompok, mungkin ada yang 4, ada yang 5. Karena mesin yang bisa kita manfaatkan nanti itu ada sekitar 5 cukup, ya. Nanti sebelum Bapak kita mulai dengan mesin masing-masing. Jadi sekarang Bapak mau untuk membagi kelompoknya, ya. Jadi setelah Bapak bagi, nanti Bapak demonstrasikan sebentar, ya. Setelah Bapak demonstrasikan, masing-masing kelompok itu akan menempati pos
nanti atau RKPD kita nanti ya kita perwakilan ya, satu kelompok itu satu orang nanti untuk menjelaskan ya bagian-bagian mesin nanti, bagian utamanya, fungsinya ya, kemudian gimana cara kerjanya ya. Jadi itu aja nanti kita pelajari atau kita bahas nanti ya. Terakhir nanti baru kita ambil suatu kesimpulan. Oke, siap? Ya. Oke. Jadi ingat kelompoknya ya. Kelompok pertama itu ada Ade M. Rizky ya, Adrian, Ahmad Dhani, kemudian Al Fikri ya. Itu di mesin 1 ya. Yang kedua itu Andika Ramadan ya, Andika Saputra, Gibran, Hafiz, Nur Rahman ya. Kemudian di mesin 2 ya, di belakangnya. Kemudian yang ketiga Ilham, Juan, Claudius, M. Firmansyah. Untuk yang ketiga ya. Kemudian Mikael, Muhammad Hussein, Muhammad Revan, dan Panji. Mesin keempat. Yang terakhir adalah Rehan Akbar, Isami, Ronald, dan Septian Siadian. Sekarang Bapak menggunakan metode demonstrasi dulu ya. Adalah salah satu jenis mesin ubud ya, ubud standar. Mungkin kamu sering lihat di bengkel di mana ya, yang tadi kamu bilang ya sebelumnya. Jadi tugas kamu nanti adalah sesuai dengan job sheet kamu baca. Jadi di sini yang Bapak pegang ini itu adalah apa namanya? Kepala lepas. Ya. Ini kepala lepas. Kenapa dikatakan kepala lepas? Karena dia bisa kita lepas. Ya, bisa dia bergeser maju mundur sesuai dengan kebutuhan. Oke ya. Jadi salah satu perlengkapannya ada namanya senter kepala lepas. Senter kepala lepas ini adalah salah satu perlengkapannya, tapi bukan bagian utamanya. Jadi bagian utamanya yang pertama tadi apa? Kepala lepas. Yang kedua adalah ini adalah eretan. Ya, ini adalah eretan memanjang namanya. Kenapa memanjang? Dia sistem pergerakannya ya horizontal nih ya, bisa ke kiri ke kanan, bahkan sebenarnya bisa otomatis nanti pada saat kita membuat ulir ya, makanya disebut dengan eretan memanjang. Di eretan memanjang ini ada namanya ulir. Yang ulir itu yang ini ulir transportir namanya, transport. Kata-kata transport kan dia bisa apa? Sebagai tempat jalur dia ya, untuk dilalui oleh apa? Eretan memanjang ini tadi. Ya. Kemudian yang di atasnya ini ada eretan melintang. Kenapa namanya eretan melintang? Karena sistemnya dia apa? Ya, maju mundur. Ya, ke depan, ke belakang. Ya. Nah, inilah. Kemudian yang di atas ini ya, ada namanya eretan apa? Atas. Ya, eretan atas ini fungsinya apa? Dia juga maju mundur ya, untuk misalkan nanti mendekati cekam ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kemudian di atasnya ini lagi ada namanya tool post. Namanya tools. Tools itu adalah alat, post itu adalah tempat. Alat apa yang di sini? Tentunya adalah pahat rumput. Pahat rumput itu bagian daripada perlengkapan mesin jemur. Nah, selanjutnya ya, komponen selanjutnya ada cekam.
Ya, ada ini cekam rahang 3, ada nanti cekam rahang 4 di mesin 1. Ya, kalau cekam rahang 3 itu dia kalau kita putar salah satu ya ini menggunakan kunci T ya, itu dia otomatis mengunci ya, ketiga-tiganya langsung bergerak secara bersamaan ya, secara bersamaan ya. Tapi kalau dia rahang 4 itu kita harus satu-satu kita buat dia simetris. Kita menggunakan nanti alat bantu ya. Nah itu. Nah, jadi ini adalah apa tadi? Atau di apa namanya ini? Kepala tetap. Ya. Nah, kemudian di sini ada handle. Ya. Handle ini fungsinya apa? Dia mengatur kecepatan putar daripada mesin atau RPM-nya ya. Nanti itu kita hanya mengenal dulu tombol-tombolnya. Kemudian di sini kebetulan sudah ada apa? Ya, tabel ini tabel untuk mengatur kecepatan. Ada A, ada B, ada C dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ini ada tombol indikator-indikatornya ya. Ini juga tombol-tombol ya. Ya, untuk misalkan kita mau buat kulir suatu saat ya, jadi kita berpedoman semua di sini, tapi melalui perhitungan terlebih dahulu, ya bisa kita kira-kira ya. Kemudian di dalam sini nanti ya, itu adalah bagian utama juga ya. Kita buka di sini ya, kita buka di dalam sini, itu ada gearbox. Gearbox itu apa fungsinya? Itu tadi untuk mengatur kecepatan putaran tadi ya, kecepatan putaran tadi ya. Kita misalkan mau RPM berapa, misalkan 260 atau 560 dan sebagainya, itulah yang mempergunakan nanti ya di dalam gearbox ini. Kemudian ini adalah apa? Bed atau alas daripada mesin. Nah ya, jadi alas daripada mesin. Kemudian untuk mengetahui panjang mesin bubut seperti apa, nanti kita taruh di sini senter satu lagi ya, senter kepala tetapnya kita taruh. Nanti kita taruh ukur dari sini ya, menggunakan apa, mistar baja bisa ya, atau meteran juga bisa ya, karena fungsinya untuk hanya tidak terlalu presisi gitu ya. Nah, jadi barangkali itulah sepintas pengenalan bagian daripada mesin bubut standar. Oke, jadi ini ya, jadi job set ini nanti ya, nanti tolong nih kerjakan masing-masing itu ya, masing-masing. Tetapi boleh kamu berdiskusi ya, supaya apa? Ya supaya bisa saling mengingatkan. Misalkan lupa, tetapi nanti Bapak minta satu orang perwakilan nanti untuk menjelaskan apa yang sudah didiskusikan di lembaran kerja kita. Oke? Paham? Ada pertanyaan sebelum ke pos masing-masing? Oke, kalau gitu silakanlah ke pos masing-masing sesuai dengan
sini ya. Duduk sini. Silakan kumpul. Kalau sudah siap. Kamu presentasikan yang sudah kamu tulis tadi mengamati di mesin. Ya. Ada tugas satu itu ya, tugas satu itu. Nah, coba kamu jelaskan. Pertama, kemudian ada perhatikan masing-masingnya itu ada gambar. Ya, coba. Ini adalah proses pembuatan bahkan penting adalah membuat benda kerja dengan cara menjelaskan skor dengan sudut tertentu. Tiga, untuk penting adalah membuat benda kerja dengan lebar dan lebar berbeda-beda atau membuat menurut. Empat, skor penting adalah pembuatan untuk milik adjusting. Lima, frame adalah untuk melakukan latihan seperti yang ada. Nah, stop adalah proses pemotongan. 7. Feeding adalah proses pembuatan bulir. 8. Boring adalah proses pembesaran lubang. 9. Bonding adalah untuk membuat alur melingkar lurus atau pemotongan. Tugas kedua, alat atau meja musim umur. Tempat pendudukan tenaga, pendudukan peralatan, deretan tenaga jam, energi lens, dan merupakan tumpuan gaya dan kanan pada pendudukan. Deretan panjang. Dipasang atau diikat pada jangkau maupun bidang stres. Spesifikasi mesin umur dan mesin umur lainnya. Yang paling utama dilakukan oleh beberapa panjangnya jarak antara bentuk sensor kepala lepas dan bentuk sensor kepala tetap dan tinggi jarak antara posisi
berarti eretan memanjangnya hanya dapat digerakkan atau geser sepanjang 2000 mm. Untuk tinggi musuh tersebut misalnya 250 mm, berarti ukurannya mampu mengukur